Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi K13. Sebelum itu mari saya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, nama saya Hadi Wadana Putra, NIM 1805097404, dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Meratul Bariroh, NIM 1805097416. Perkenalkan, nama saya Bayu Rosanah, NIM 033. Baik, mari kita mulai materinya. Yang pertama, dasar pemikiran pembaharuan kurikulum. Dalam kaitannya dengan pembaharuan kurikulum, Indrajati Sidinata Mulyasa 2014 berpendapat bahwa salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah dengan pembenahan kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal, menerapkan konsep belajar tuntas, dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis, dan mandiri bagi peserta didik. Dasar pemikiran pembaharuan kurikulum. Yang pertama, A. Mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan perubahan kurikulum. B. Mobilisasi suatu perubahan kurikulum. C. Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat. D. Studi tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik. E. Formulasi tujuan pendidikan. F. Menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran. G. Mengorganisasi pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pembelajaran. H. Pengujian kurikulum yang diperbarui. I. Pelaksanaan kurikulum baru. Dan C. Evaluasi dan revisi berikutnya. Rasionalisasi perubahan kurikulum. Rasionalisasi perubahan kurikulum. Dalam penilaian masyarakat, banyak kalangan menilai bahwa kurikulum sebelumnya, KTSP, merupakan kurikulum yang sangat memberatkan peserta didik karena isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Kelemahan lain yang muncul dalam KTSP: 1. Isi dan pesan kurikulum masih terlalu padat. 2. Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh. 3. Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 4. Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 5. Kurikulum belum peka dan tangkap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. 7. Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi. Pada perkembangan kurikulum K13 memiliki tujuan peningkatan dan keseimbangan antara konsep, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada 3 landasan pengetahuan K13, yaitu yuridis, filosofis, dan empiris. Pada landasan yuridis adalah UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada landasan filosofis ada 1. Kurikulum memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar dari budaya setempat dan nasional. 2. Filosofis eksperimentalisme. 3. Filosofis rekonstruksi sosial. Dan filosofis esensialisme dan perennialisme. Menurut landasan teoritis, Abdul Majid dan Khairul Rohmat mengatakan kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Hasil riset Trend in International Mathematics and Science Study menunjukkan perlunya adanya perubahan orientasi kurikulum yang tidak membebani peserta didik dengan konten semata, namun pada aspek kemampuan esensial yang dibutuhkan semua warga negara untuk berperan serta membangun negara. Elemen perubahan dalam kurikulum 13 yaitu ada 4 komponen penting, yaitu standar kompetensi lulus, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar kompetensi lulus atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Perubahan standar isi dalam kurikulum 2013. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Perubahan standar proses pengembangan kurikulum 2013. Dua model proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Pembelajaran tidak langsung, proses yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kejadian khusus. Perubahan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, prinsip penilaian, pendekatan penilaian, dan yang terakhir, karakteristik penilaian. Prinsip penilaian sahih didasarkan pada data, objektif didasarkan pada prosedur dan kriteria, adil tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, terpadu merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengembangan keputusan, menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik pendidikan, sistematis dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah buku. Pengajuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Maupun label dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil edukatif dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik. Pendekatan penilaian. Acuan patokan semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil wajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Untuk ketuntasan pelajar, penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Karakteristik penilaian. Yang pertama, belajar tuntas. Peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Otentik, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Berkeseimbangan, tujuannya untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar. Kriteria kemampuan peserta didik tidak dapat dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang.